Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni, SSI Teol. Ungkapan syukur dari kami umatmu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bapa
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampunin kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengali dari ketataan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Jemaat terkasih, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, bersama-sama kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Gerakan Pemuda untuk Kemuliaan Nama Tuhan. Dalam iman percaya, semua dalam satu persekutuan, saling menopang dan terus mendorong menjadi lebih kuat dalam Kristus. Dan ku berkata, tidak peduli warnamu, tidak peduli sukumu, tidak peduli asalmu, bukan karenaku dan karenamu, bukan pula tentang dia. Ini tentang kita, karena kita GPGPIB. Dalam iman percaya, semua dalam satu persekutuan, saling menopang dan terus mendorong menjadi lebih kuat dalam Kristus. Dan ku berkata, tidak peduli warnamu, tidak peduli sukumu, tidak peduli asalmu, bukan karenaku dan karenamu, bukan pula tentang dia. Ini tentang kita, karena kita GPGPIB. Tidak peduli warnamu, tidak peduli sukumu, tidak peduli asalmu, bukan karenaku dan karenamu, bukan pula tentang dia. Ini tentang kita, karena kita GPGPIB. Karena kita GPGPIB. Karena kita GPGPIB. Siapa kita? GPGPIB. Jemaat terkasih, kita bersama-sama akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kasih karunia yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Terutama di dalam ibadah hari Minggu saat ini, kami juga mengingat rayakan akan penambahan usia bagi Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70. Kami ingin melandasinya dengan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, memperbaharui karakter kami sehingga segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Terpujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersuka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan segala kepada kamu dengan perantaraan mereka yang telah diberitakan kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama mengingat rayakan perayaan HUT GP ke 70 tahun. Kalau dari usianya itu usia lansia, gitu ya, 70 tahun. Namun kita sekalian juga saat ini diajak untuk merenung lewat surat pastoral yang diberikan oleh atau ditulis oleh salah seorang rasul dari ke-12 Rasul Yesus Kristus yang bernama Rasul Petrus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau saya menyebutkan nama ini, pasti apa yang terbersit? Kalau saya sebutkan Petrus, berarti kita mengingat apa? Simon Petrus, ya. Kemudian mungkin kita juga ingat kisah-kisah di mana Petrus ini merupakan rasul yang pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya atau muridnya, ya. Di mana dia sebelumnya merupakan memiliki profesi atau pekerjaan sebagai nelayan, berarti dia penjala ikan. Namun sejak dipanggil oleh Kristus, dia bukan lagi menjala ikan, tetapi justru sekarang menjadi penjala manusia. Dia juga Andreas yang adalah saudaranya merupakan rasul yang pertama yang dipanggil oleh Kristus. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh melihat dan membacanya lewat kitab Matius pasal 4 ayat 19. Nah, nama dari Petrus sendiri berarti adalah batu karang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, batu karang mengisyaratkan bahwa Yesus memang melandaskan atau meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus ini. Nah, kita juga kenal dalam perjalanan pelayanan bahwa pada akhirnya Rasul Petrus ini menjadi pengkhotbah yang piawai. Dia menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Kristus, siapa Yesus Kristus itu kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat merupakan hal yang memang biasa dipakai saat itu, ya. Kalau sekarang mungkin kita untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita bukan lagi lewat surat, ya. Mungkin orang tua kita pakai surat masih. Kalau sekarang mungkin kita sudah pakai WhatsApp, pakai apa lagi? Pakai email, pakai apa lagi? Anak-anak muda, Instagram Bu, Messenger Bu, dan seterusnya. Kalau dulu zaman penulisan kitab ini tidak tahu mereka seperti itu. Mereka tahunya adalah surat. Dan ciri-ciri dari surat yang ditulis Rasul Petrus ini adalah diawali dengan salam, namun juga diakhiri dengan salam juga. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian terakhir dari surat ini juga akan diakhiri dengan salam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam perikop kita. Nah, namun sebelumnya saya mengingatkan kita, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan sebuah perjalanan, ketika kita berkendaraan, entah itu mengendarai mobil atau bis atau bahkan motor, ketika kita berada di satu kota, ya, kawasan tertentu, dan menuju perbatasan serta memasuki kawasan atau kota daerah yang lain, pasti ada sebuah tanda, ya, gapura, dan tulisannya itu biasanya apa? Selamat jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat, ya. Kata-katanya itu biasanya, dan diukirnya biasanya pendoponya itu mencirikan daerah khas di sana. Misalnya kalau masuk, karena saya orang Surabaya, berarti ketika kita mengakhiri perbatasan kawasan Surabaya mau masuk di daerah lain, akan ada juga pendopo yang juga bercirikan Jawa Timurnya, begitu, dan seterusnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat kata-kata ini, ya, baik kata-kata selamat sampai tujuan, atau kata-kata selamat jalan, atau semoga sampai tujuan dengan selamat, itu semua memiliki pengertian yang sama, yaitu pengharapan oleh setiap orang yang menginginkan keselamatan dalam hidupnya. Nah, begitu juga inti dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di 5 daerah. Di sana tertulis di ayat 1, mereka pendatang yang tersebar di Pontus, tersebar di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mengapa surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat para pendatang yang tersebar di 5 daerah ini? Karena pada saat itu mereka mengalami penganiayaan, penderitaan yang luar biasa besar. Maka Rasul Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka. Apa kata-kata penguatannya? Mari kita perhatikan. Dari ayat 2, Petrus mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dari ayat ini, Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa jemaat-jemaat yang dikasih itu merupakan orang-orang yang dikhususkan, yang dipilih oleh Allah untuk hidup kudus, dan gaya hidup mereka harus berbeda dengan masyarakat saat itu. Nah, tentu saja jika ditarik dengan kehidupan kita saat ini, surat ini juga ditujukan Rasul Petrus untuk kita. Ketika di zaman modern ini banyak orang yang walaupun mereka mengaku sebagai orang Kristen, namun juga banyak yang pada akhirnya ternyata itu hanya sekedar identitas, tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat ini mengingatkan dan sekaligus menegur kita supaya kita ini mengingat bahwa kita ada orang-orang yang dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya dan dikuduskan oleh Roh. Roh dalam hal ini adalah Roh Kudus, supaya kita hidup taat hanya kepada Yesus Kristus dan bukan kepada Allah-Allah lain. Kita teruskan di ayat berikutnya. Di ayat ketiga di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 3 ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kalau tadi di ayat 2 kita diingatkan bahwa kita orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang harus hidup kudus, orang-orang yang harus hidup taat. Di ayat 3 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini dulu adalah orang-orang yang merupakan hamba-hamba dosa, namun telah harusnya lahir kembali karena kita sudah dimenangkan dari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita merupakan orang-orang yang memiliki pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengharapan untuk apa? Nah, kita lihat di ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 4 ini mengingatkan kepada kita bahwa pada saatnya nanti kita akan dijanjikan Tuhan untuk menerima kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang Ia janjikan. Ya, nanti Bapak Ibu di rumah sekalian boleh membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat berikutnya ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, memang sampai saat ini kita juga sekalian belum merasakan yang namanya Yom Yahweh itu, atau akhir zaman, atau hari Tuhan. Namun kita sekalian diingatkan
sebelum hari Tuhan itu datang, mari kita terus-menerus memelihara iman, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Memang iblis itu tidak akan tinggal diam. Ia akan menggoda kita, ia akan mengaum-aum seperti singa ya, yang mencari mangsanya, untuk pada akhirnya kita serupa dengan dunia ini. Untuk pada akhirnya kita terjerumus dalam dosa. Nah, ini kita hati-hati. Nah, ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin kalau kita baca ayat 6 ini kita bertanya-tanya, how come, Bu? Begitu ya. Bagaimana bisa, Bu? Kita disuruh bergembira oleh Rasul Petrus, padahal saat ini kita berduka cita. Nah, memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenyataannya saat ini kita hidup merasakan berbagai macam perubahan yang membuat kita suka atau tidak suka ya harus bergerak dan menyesuaikan diri dengan keadaan dalam pandemi COVID-19 ini. Namun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, surat pastoral ini juga mengingatkan kepada kita untuk terus-menerus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, tetap bergembira walaupun saat ini kita merasakan duka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Kita para GP misalnya yang biasa sekolah tatap muka ya, luring, sekarang harus bersekolah dengan daring atau secara virtual. Nah, tentu saja ada hal yang memang berbeda. Kalau sekarang harus menyiapkan kuota yang besar, Bu, dan juga mungkin berbeda, tidak bisa ketemu dengan teman-teman dan seterusnya. Itu membuat kita bosan atau jenuh dan lain-lain. Tetapi mari kita melihat dari sisi yang lain, bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk melek teknologi dalam tanda kutip. Yang tadinya kita tidak tahu, oh ternyata bisa ya sekolah lewat daring, sekolah lewat Zoom meeting, Google meeting dan seterusnya. Itu semua mengajarkan kita untuk lebih piawai lagi menggunakan teknologi atau kemajuan zaman ini. Nah, itu adalah nilai plus yang bisa kita petik di balik peristiwa ini. Nah, bahkan kita sebagai gereja pun, kita juga saat ini menggunakan fasilitas teknologi ini untuk menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Yang tadinya kita membatasi diri kita, kesalehan iman kita hanya dibatasi dengan sekedar peribadahan di dalam ruang gereja, tetapi sekarang kita bisa bersekutu mencari Tuhan di berbagai macam tempat dan tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali di ayat selanjutnya. Di ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, emas itu biasanya dimurnikan dengan api untuk menghilangkan unsur-unsur yang lain. Nah, begitu juga dengan kita sebagai manusia. Manusia lewat ujian-ujian hidup, lewat penderitaan, kita semua dimurnikan ya. Tuhan menginginkan kita supaya menjadi murni dan juga hidup lebih berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan di sana dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Nah, ini adalah tujuan kita semua. Tetapi ingatlah bahwa memang sesuai dengan perkataan firman Tuhan di Roma 5 ayat 4-5. Saya akan baca bagi kita. Roma pasal 5 ayat 4-5. Di sana dikatakan,
mulai ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya, kok seakan-akan Bu Pendeta, pergumulan hidup saya ini, ujian hidupnya kok tak habis-habis, ya, seperti jatuh, tertimpa tangga, tertimpa apa lagi, dan seterusnya. Nah, tetapi di sana kita diingatkan oleh penulis Roma bahwa ternyata kalau kita setia, ya, kalau kita bertahan dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan apa tadi? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau kita sudah tahan uji, bahkan dikatakan di sana menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu mari berjuang. Saya mengingat kepada salah seorang pendeta, saat ini sudah almarhum, Pendeta Emeritus Umpak, itu mengingatkan kepada kami saat evaluasi pravikariat di Lawang dulu, bahwa kalian para vikaris kalau mendapatkan ujian-ujian begitu sebagai bentuk perupaan sebelum menjadi seorang pendeta, maka kata kuncinya hanya satu. Dan saat itu kata-kata itulah yang menguatkan kami sekalian sampai akhirnya kami bisa menjadi seorang pendeta. Kata-katanya adalah bertahan. Bertahanlah apapun ujian yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu memurnikan kita dan mendewasakan kita. Ujian itu bentuknya beda-beda. Namun yakin dan percayalah, tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap ujian. Ujian bisa kita miliki dalam rumah tangga mungkin, dalam perekonomian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Namun jika kita bisa bertahan, kita akan seperti emas yang murni tadi, yang juga memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 8 dan 9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa keselamatan jiwa yang dimaksud di ayat 9 itu merupakan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidup kita bebas dari dosa. Itu yang dimaksud dengan keselamatan jiwa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan jiwa itu, maka tadi dikatakan di ayat 10 bahwa keselamatan itu telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pernah berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, yang pada akhirnya diberikan kehormatan besar olehnya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara boleh membaca nanti dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan bukan berarti wah, aku ini orang Kristen, katanya adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidupku akan selalu senang, hidupku akan selalu bahagia. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Lukas 9 dikatakan syarat mengikut Kristus ada 3. Yang pertama, sangkal diri, pikul salib, dan baru bisa mengikut aku. Nah, mari kita bertahan dalam memikul salib kita masing-masing. Dan ingat, yakin dan percayalah bahwa kita semua sudah dipilih oleh Tuhan
dikhususkan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kita. Seperti tema kita pada saat ini adalah hargailah pilihan Allah atas diri kita. Maka sebagai apapun yang Tuhan telah tetapkan, mari kita lakukan tugas panggilan pengutusan itu dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Kalau kita pelajar, maka jadilah pelajar yang luar biasa, yang pintar, yang juga senantiasa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik. Sebagai seorang pekerja, kita juga harus menjadi seorang pekerja yang berprestasi, pekerja yang totalitas dalam pekerjaannya dan berdedikasi tinggi. Sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus menunjukkan sebagai pelayan Tuhan yang militan, yang setia sampai akhir, walaupun ada pergumulan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan itu sesungguhnya bukan hanya eksternal, ya. Didapat kita sebagai sepersekutuan keluarga Allah bukan hanya tantangannya terdapat dari luar, tetapi bisa juga dari dalam. Namun akan hal itu kita juga diingatkan bahwa kita harus memiliki benteng yang kokoh teguh. Siapa? Yaitu kita semua harus merasa bahwa kita merupakan satu keluarga Allah yang tidak dapat dipecah-pecahkan oleh pergumulan apapun. Justru lewat pergumulan itu kita semakin lebih dekat satu sama yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendorong, dan pada akhirnya kita akan menerima kehidupan yang kekal bersama Dia. Dan untuk rekan-rekan pemuda-pemudi, khususnya Pelkat Gerakan Pemuda, mari kalian bersama-sama mengabdikan diri sebagai pemuda-pemudi Kristen yang bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan percayakan kepada kalian. Dan jadilah pemuda-pemudi Kristen yang berkualitas, yang juga senantiasa menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, dan juga mendedikasikan diri seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Polkat GP tetap berkarya di dalam kehidupan masa muda kalian, dan tunjukkan bahwa kita semua adalah anak-anak Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, bersama dengan seluruh umat di segala abad dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami ada di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70 tahun ini Tuhan. Yang usia semakin tua ini Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat PGP ini Tuhan, yang mungkin sedang dalam pekerjaan, kiranya Engkau mau menyertai mereka ya Tuhan. Tetap Engkau bimbing mereka sampai di jalan-Mu yang benar, agar tetap di jalan-Mu yang lurus Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat AGP kami Tuhan, yang mungkin juga yang akan kuliah ataupun yang akan berangkat kuliah Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai mereka dan selalu ingat akan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa yang bisa kami panjatkan. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi Engkau-lah yang tahu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau dengarkanlah seruan doa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, di sini kami akan berdoa untuk GPIB, terkhusus GPIB Hosana Tanjung Uban. Tuhan mau memberkati dari jemaat, presbiter, karyawan tata usaha, dan koster. Kau mau memberkati juga pelayanan kategorial yang ada. Kau memberkati Ibu Pendeta sebagai ketua majelis di sini. Kau berkati juga para penatua dan diaken agar dapat terus melayani-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah sistem pemerintahan yang ada di negara ini bisa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terkhusus buat Provinsi Kepulauan Riau, biarlah pemimpin-pemimpin yang ada bisa dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan semua itu hanya turut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, Kau mau selalu berkati kami, agar kami selalu dijauhkan dari virus-virus tersebut ya Tuhan. Dan Kau mau sembuhkan orang-orang yang sudah terinfeksi ya Tuhan. Biarlah supaya kami bisa dapat menjalankan kehidupan normal kami kembali. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mau selalu menolong kami, dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun itu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan, inilah untayan doa yang dipanjatkan oleh para pemuda-pemudi Kristen-Mu. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk mendengarkan seruan, doa, pengharapan, bahkan syukur yang mereka panjatkan. Dan terlebih di dalamnya kami juga tak lupa untuk bersyukur ketika Engkau memakai kami sekalian saat ini menjadi alat-Mu dalam ibadah hari Minggu, walaupun kami lakukan secara streaming. Tetapi biarlah dari setiap hal yang kami lakukan bersama-sama lewat talenta karunia yang Tuhan percayakan, semuanya boleh Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi jemaat yang juga turut mengambil bagian dalam ibadah di rumah tangga masing-masing. Memberkati para majelis jemaat yang bertugas, para pemuda-pemudi yang juga bertugas,
pemain musik, kantoria, tenaga admin, koster gereja, dan setiap orang yang Kau pakai untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam peribadahan saat ini. Kiranya Tuhan melihat segala sesuatunya dan jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Engkau dari sekarang kekal selama-lamanya. Pakai kami Tuhan di waktu-waktu yang akan datang dengan maksud-Mu. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami umat Tuhan yang saat ini di dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan di dalam doa untuk hamba-Mu Penatua Jeffrey Poli. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Penatua Yeni Ngareela. Kami berdoa untuk Opung David. Kami berdoa juga setiap jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 4 yang juga dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa untuk Opung Sitompul dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau yang adalah tabib di atas segala tabib, menyembuhkan, mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka alami. Dan Engkau mengganti dengan tubuh, dengan kondisi yang sehat walafiat. Lihat makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya itu mendatangkan kesembuhan abadi yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah lewat segala hal yang kami alami Tuhan, kami tetap diingatkan untuk mampu bersyukur dan mampu untuk tetap melihat apa maksud yang Engkau miliki di balik setiap peristiwa kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk bertahan melewati setiap musim kehidupan ini. Karena kami tahu Engkau menyediakan hal yang terbaik di atas segalanya itu. Bapa Surgawi, sebentar kami juga akan berpisah. Kami memohon Tuhan juga mau berkati dalam menjalankan ibadah aktual kami. Dalam kehidupan sehari-hari, biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan umat-Mu yang bersukacita, baik yang berulang tahun pribadi maupun yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan tambahkan berkat lewat keberadaan hidup mereka, dan juga begitu kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merasakan sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik yang mendapat pekerjaan, penambahan anggota keluarga, atau juga sukacita yang lain. Ya Tuhan, sempurnakan itu semua, dan juga mereka tak lupa untuk bersyukur kepadamu, dan mereka mengingat bahwa itu semua boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami haturkan dan persembahkan di dalam nama-Mu yang kudus dan berkuasa itu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah Minggu 19 Juli 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Rorodiah Kusumawati Roni, SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada ibadah streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Majelis dan jemaat mengucapkan Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun. Kiranya GPIB senantiasa terus hadir di dalam karya. Tuhan Yesus memberkati.
Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu, pekan depan, dan ibadah keluarga, untuk dalam pekan ini selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak, Ibu, Saudara berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan terima kasih kepada Satgas Gugus Tugas COVID-19 GPIB Mupel Kepri atas sumbangan bantuan peralatan penanganan virus COVID-19 yang diperuntukkan di GPIB Hosana Tanjung Uban. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari GPIB Mupel Kepri. Tuhan memberkati. Yang kelima, majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun, pertambahan usia dan perkawinan pada sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pesan HUT ke-70 Pelkat GP yang akan disampaikan oleh pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi 1950-1966, masa integrasi GP ke GPIB, terlibat dalam penyusunan tata gereja 1967 sampai 1982. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya, unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun. Keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa. Di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman, 1 Korintus 3 ayat 11, dan peran tugas
yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020 sampai 2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19. Ini membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital. Di masing-masing jemaat semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga jemaat dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahun (PST) GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mopal, Jawa Barat 2, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk perlengkapan anggota Pelkat. Kegiatan GPIB Sport and Choir (GGSC). Rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau Mopal, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan pernyataan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB 20. Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lewaka Besi STH. Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Pui Merah MSI. Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH. Ketua 4 Pendeta Dr. Andes Adri Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan
SE. Sekretaris Umum Pendeta Jacob Marlens Joseph MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH. Sekretaris 2 Penatua Sela Aryani Salomo SH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soy Doen SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan Gerakan Pemuda GPIB Cynthia Jes Santoso, Rolando Selopati, Welma H. C. Pais, Vivianita Sudimun, Iren A. Inkriwang, Geri E. Sagala, Donald J. Salakori, Kezia M. Mahulete. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan Mars Gerakan Pemuda yang akan dibawakan oleh Pelkat GP secara video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membacakan amanat pengutusan secara berbalasan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menebus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh pena ustawi. Yang berliku dan menyesal, amani utuh pena ustawi. Berilah damai
Jemaat yang terkasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.